Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ananda kelas 3 yang Budani cintai, gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menuntut ilmu ya. Silahkan yang belum baca doa dulu ya. Alhamdulillah, minggu yang lalu sudah tuntas pembahasan mengenai lingkungan alam buatan, dan lingkungan buatan. Hari ini kita akan membahas mengenai memelihara lingkungan di sekitarku. Yuk kita mulai. Kemarin Budani sudah menyebutkan bahwa kita manusia dapat mengambil banyak manfaat dari lingkungan alam buatan, dari lingkungan buatan ya. Nah, agar kita masih bisa terus-menerus mendapatkan manfaat yang maksimal dari lingkungan alam tersebut ya, maka kita harus menjaganya dengan baik ya. Bagaimana caranya? Mari kita bahas satu persatu. Pertama adalah lingkungan alam berupa gunung. Ananda kelas 3 bisa lihat gunung yang hijau, yang penuh dengan pohon-pohonan ya, sangat indah untuk dipandang mata. Bagaimana dengan gunung yang sudah tidak lagi ada pohonnya? Gersang, panas ya. Suhu bumi menjadi panas karena sumber penghasil oksigen utama yaitu pohon tidak ada. Maka dari itu kita harus melakukan penanaman kembali pohon sebagai pengganti pohon yang ditebang. Jadi cara memelihara lingkungan alam berupa gunung yaitu menanam kembali pohon yang ditebang. Serta apabila kalian melakukan rekreasi atau piknik atau camping di sebuah gunung, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Bawa pulang selalu sampah-sampah bekas kalian melakukan camping atau piknik atau jalan-jalan ke sebuah gunung ya. Cara memelihara gunung seperti itu. Yang selanjutnya adalah cara memelihara lingkungan alam berupa sungai, yaitu dengan cara yang pertama tidak membuang sampah sembarangan, karena sungai itu bukan tempat sampah ya. Nah, yang kedua adalah tidak membuang sampah saluran WC ke sungai, tidak membuang saluran WC ke sungai. Misalnya bekas nyuci piring, nyuci baju, dialirkan ke sungai karena akan mengganggu ekosistem atau hewan-hewan yang hidup di sungai. Kemudian masyarakat sekitar sungai pun jadi kesulitan memanfaatkan sebagai sumber air bersih ya, karena sudah tercemari oleh air sabun, sampah-sampah rumah tangga. Jadi Ananda kelas 3 kalau lagi jalan-jalan kemudian habis jajan tidak menemukan tempat sampah, kalian sakuin sampahnya ya, tidak boleh dibuang ke selokan, got atau sungai. Bawa pulang sampahnya, buang di tempat sampah dekat rumah ya, seperti itu. Yang selanjutnya, bagaimana cara memelihara lingkungan alam berupa laut. Cara memeliharanya sama seperti memelihara sungai ya, tidak boleh membuang sampah ke laut. Kemudian ketika menangkap ikan harus dengan peralatan yang aman. Contohnya menggunakan bom, itu akan mengganggu atau merusak makhluk hidup yang ada di laut. Coba bayangkan kalau misalkan ke laut banyak sampah kayak gini, maka kita tidak bisa mendapatkan manfaat dari lingkungan alam berupa laut ya. Kita tidak bisa rekreasi. Kemudian mungkin ikan-ikannya sudah tercemar, sudah banyak makan plastik. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara merawat lingkungan alam buatan. Yang pertama adalah sawah dan kebun. Cara memeliharanya sama. Yang pertama adalah tidak membuang sampah ke sawah atau ke kebun. Jadi dimanapun kalian berada, ketika kalian punya sampah, terus tidak menemukan tempat sampah,
selalu kantongi sampai kalian menemukan tempat sampah ya. Yang kedua adalah tidak menggunakan pupuk kimia berlebihan ya. Apapun yang berlebih-lebihan pasti tidak baik. Jadi harus yang sesuai. Bagaimana cara memelihara rumah? Yaitu membersihkannya setiap hari, kemudian tidak mencoret-coret dinding. Sama ya cara merawat rumah dan merawat sekolah, karena sekolah itu rumah kedua kita. Sama, harus membersihkannya setiap hari, membuang sampah pada tempatnya, tidak mencoret-coret ya, tidak mencoret-coret fasilitas sekolah dijaga, dirawat. Terakhir adalah jalan raya. Bagaimana cara memeliharanya? Yang pertama sama ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang kedua, tidak boleh mencoret-coret fasilitas umum. Nah, seperti pada foto ya, di video, itu sangat mengganggu para pengguna jalan. Nah, itu tadi cara memelihara lingkungan di sekitar kita. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah dalam mengamalkannya ya. Ingat, segala sesuatu yang kita niatkan dalam rangka beribadah kepada Allah akan berbuah pahala. Niatkan selalu saat kita membuang sampah pada tempatnya dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Karena kata Rasulullah, innallaha jamilun yuhibbul jamala. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat atau Broni. Jadi yuk kita pelihara dengan baik lingkungan sekitar kita agar kita terus bisa mendapatkan manfaatnya yang maksimal hingga anak cucu kita ya. Tak hanya itu, insya Allah jika kita niatnya dalam rangka beribadah kepada Allah, insya Allah jadi bekal kita nanti hingga ke surga, insya Allah. Baik, mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan via Wapri. Budani tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.